Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Nur Saidah selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa praktek poligami memang sudah ada jauh sebelum adanya Islam dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat itu. Dari waktu ke waktu, pembahasan mengenai poligami sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan kebetulan kali ini saya mendapat kesempatan untuk mereview salah satu karya buku dari Prof. Marhumah yang berjudul Menyoal Keadilan dalam Poligami. Dalam buku tersebut membahas banyak sekali persoalan-persoalan mengenai keadilan bagi seorang suami yang berpoligami, kemudian dibahas juga tentang sejarah poligami dan perundang-undangan poligami di Indonesia, serta hadis-hadis yang membahas tentang poligami. Baiklah teman-teman, kita akan ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian poligami. Jadi poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang berarti banyak dan gamen yang berarti pasangan atau perkawinan. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan ta'adud al-zawjah. Maka poligami artinya adalah kebolehan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Untuk pembahasan yang kedua mengenai sejarah poligami. Jadi sebenarnya poligami sudah biasa dilakukan oleh semua orang, baik bangsa barat maupun bangsa timur. Adapun poligami dalam agama Hindu sudah dilakukan sejak zaman bahari, yaitu zaman yang sudah sangat lampau atau biasa kita sebut dengan zaman purba. Nah, poligami dalam agama Hindu ini dia tidak mengenal batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Jadi bagi seorang pria yang beragama Hindu boleh menikahi berapapun wanita yang ingin dinikahinya. Bahkan seorang Brahma yang berkasta tinggi sampai sekarang boleh mengawini siapa saja yang ia sukai tanpa ada batasan. Selanjutnya dalam agama Yahudi, sama halnya dengan agama Hindu. Jadi dalam agama Yahudi tidak ada batasan tertentu jumlah wanita yang boleh dinikahi. Yang kemudian dalam agama Kristen tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mereka menyetujui poligami. Nah, karena tidak ada larangan yang jelas mengenai poligami, banyak dari mereka beranggapan bahwa berpoligami merupakan hal yang baik-baik saja dan boleh dilakukan. Yang terakhir yaitu sejarah poligami dalam agama Islam. Nah, sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab sangat membenci kaum perempuan, bahkan mereka itu menganggap bahwa perempuan adalah aib. Ada beberapa suku yang terkenal merendahkan perempuan, yaitu suku Quraisy dan suku Kinda. Nah, untuk dasar dibolehkannya poligami dalam agama Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Setelah turunnya ayat tersebut, banyak dari sahabat yang mendatangi Rasulullah dan melaporkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum masuk Islam. Salah satu kebiasaan mereka yaitu memiliki istri yang sangat banyak. Salah satu contohnya adalah Gailan ibnu Salamah As-Saqafi. Dia memiliki istri 10, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan 6 di antaranya. Terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan terhadap para sahabat hanya untuk memiliki maksimal 4 orang istri dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan
buruk mereka yaitu memperistri lebih dari 4 orang. Adapun penjelasan dari Rasulullah tentang latar belakang di berlakukannya poligami, yaitu dikarenakan jumlah yang tidak seimbang antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Nah, dengan demikian Islam datang memberikan batasan dalam melakukan perkawinan maksimal dengan 4 orang istri saja, dan juga dengan syarat-syarat tertentu, yaitu harus dapat adil terhadap istri-istrinya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan meninggikan derajatnya. Untuk pembahasan berikutnya mengenai perundang-undangan poligami di Indonesia. Jadi undang-undang yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 2 yang berisi tentang syarat-syarat. Di situ terdapat syarat-syarat bagi suami yang ingin melakukan poligami. Adapun syaratnya yang pertama adalah jika istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Kemudian syarat yang kedua yaitu apabila istri mendapatkan cacat di dalam badannya dan sakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian syarat yang terakhir yaitu jika seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, maka apabila seorang suami ingin melakukan poligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Selain itu, pandangan Rasulullah terhadap suami yang memiliki istri lebih dari satu, dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu persamaan hak dan kewajiban di antara istri-istri. Kemudian yang kedua, giliran yang adil, dan yang ketiga, prioritas utama terhadap istri yang baru dinikahi. Kemudian yang keempat, jika bepergian dilakukan secara undian. Kemudian yang terakhir, memberikan izin kepada istri. Nah, adapun cara-cara tersebut sebenarnya mengacu pada perlakuan adil suami terhadap istri-istrinya. Pembahasan yang terakhir mengenai pandangan dari beberapa madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, pandangan menurut madhab Imam Hanafi. Menurut beliau, seorang pria yang berpoligami harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Adapun dasar berlaku adil mengacu kepada surat An-Nisa ayat 3. Pandangan kedua tentang poligami menurut madhab Imam Maliki yang ditulis dalam kitab Al-Muwatta. Di situ dituliskan kasus tentang seorang dari bangsa Thaqif yang baru saja masuk Islam dan dia memiliki 10 istri. Lalu Rasulullah memintanya untuk menceraikan ke-6 istri di antaranya dan maksimal mempunyai 4 orang istri. Maka kesimpulannya adalah madhab Imam Maliki memperbolehkan poligami dengan maksimal 4 orang istri. Yang ketiga, pandangan poligami menurut madhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i dituliskan bahwa Islam membolehkan poligami dengan maksimal 4 orang istri berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 3, Al-Ahzab ayat 50, dan Al-Mu'minun ayat 5 sampai dengan ayat 6. Yang terakhir, pandangan poligami menurut madhab Imam Hambali. Ibnu Qudamah dari madhab Imam Hambali berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami maksimal dengan 4 orang istri berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 3, kasus Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil review buku karya Prof. Marhumah yang berjudul Menyoal Keadilan dalam Poligami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farista. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.